Konsep kedatangan Tuhan Yesus versus dunia dan orang percaya. Jadi dunia berpikir bahwa Tuhan Yesus akan datang sebagai hakim. Orang Kristen jangan berpikir begini. Yesus akan datang nggak? Akan datang. Menjadi hakim? Iya. Tapi bukan buat kita. Itu buat dunia. Shalom, saudara. Pertama-tama kami ingin menyampaikan buat teman-teman semuanya yang hadir di tempat ini maupun yang saat ini sedang mengikuti streaming YouTube yang kemudian sekarang sedang kami online ya. Jadi buat teman-teman yang ada di Bandung, kemudian yang ada di Soreang, kemudian yang ada di mana lagi? Yang ada di Purwakarta. Jadi buat semuanya kami ucapkan terima kasih. Secara khusus hari ini adalah hari perdana di mana Home Ministry mengadakan ibadah onsite. Oke, kita akan membicarakan ini tentang sebenarnya tentang seminar tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu pasti datang. Jadi saudara itu suka nggak suka, saudara itu mau percaya ataupun nggak percaya, Tuhan Yesus pasti datang. Nah, kalau membicarakan tentang seminar akhir zaman, saya sebenarnya langsung ingat dengan guru saya, Pak Yuda Mailool. Jadi, bagaimanapun Pak Yuda itu adalah mentor, adalah guru, adalah senior dan pakar tentang akhir zaman. Ketika kita bicara tentang akhir zaman ini, kita sebenarnya sedang membicarakan tentang sesuatu yang di dalam teologi Kristen itu kemudian menjadi pusat dari kekristenan itu sendiri. Nah, karena itu saya bicarakan hari ini, kalau kita ingin membicarakan akhir zaman, kita bukan membicarakan tentang kapan Tuhan itu datang, baik itu dari sisi waktu, baik itu dari sisi tempat. Jadi yang kita bicarakan di sini bukan kapan Tuhan mau datang, tapi akan kita bicarakan di sini adalah tanda-tanda kedatangan Tuhan itu sendiri. Jadi bagaimana tanda-tanda kedatangan Tuhan, itulah yang akan kemudian kita bicarakan dalam seminar akhir zaman hari ini. Oleh karena itu menurut saya sangat penting kalau kemudian kita membicarakan akhir zaman ini dalam sebuah kerangka berpikir, bukan untuk menghitung hari. Biar Krisdayanti aja yang hitung-hitung hari. Ya, jadi kalau Krisdayanti menghitung hari detik demi detik. Nah, akhir zaman nggak kemudian sedang menghitung hari detik demi detik, tapi kita sedang membicarakan tentang bagaimana tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua. Nah, untuk kemudian lebih jelas lagi, kita akan terlebih dahulu menyaksikan. Kita akan saksikan terlebih dahulu sebuah ilustrasi, klip sebenarnya. Klip tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan atau rapture. Atau orang bilang tentang pengangkatan. Oke, kita saksikan terlebih dahulu klip berikut ini. Body of Christ, Jesus is soon to come. The scripture says, "For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air. So shall we ever be with the Lord." He will come when you least expect it. He could come today. He could come tomorrow. He could come anytime. We must be ready. Ya, jadi itu sedikit gambaran tentang ilustrasi dari rapture. Jadi rapture itu nggak peduli saudara. Saudara itu punya anak, atau saudara punya suami,
atau saudara punya pacar, atau saudara punya teman dekat, nggak peduli. Ketika rapture itu terjadi untuk pribadi-pribadi. Jadi nggak bisa, misalnya saya dan istri saya dan anak-anak saya kemudian diangkat, kemudian saya gandeng anak istri saya ikut naik. Enggak. Pengangkatan itu terjadi pribadi. Dan kita pasti kepengen supaya orang-orang yang kita cintai itu juga ikut diangkat. Amin. Nggak kepengen kalau kemudian orang yang kemudian kita kasihi itu kemudian tertinggal dan kemudian kita sendiri masuk sorga. Enggak. Kita kepengen supaya orang-orang yang kemudian kita sayangi juga itu masuk sorga. Tapi firman Tuhan bilang kalau ada 2 orang di ladang, yang satu itu ditinggal, yang satu itu diangkat. Kalau ada 2 orang yang lagi jalan bersama-sama, yang satu diangkat, yang satu ditinggal. Kalau ada yang lagi tidur berdua, berarti itu kan suami istri. Yang satu bisa diangkat, yang satu bisa ditinggal. Itu artinya bahwa pengangkatan itu terjadi karena iman pribadi kita kepada Yesus. Serius. Rapture itu serius. Katanya gitu. Rapture itu serius katanya. Dari dulu orang ngomong rapture, kok nggak terjadi? Dasarnya apa? Kita kemudian bicara bahwa kemudian rapture itu pasti terjadi. Yang pertama saudara, dasarnya adalah dasar firman Tuhan yang dikatakan oleh malaikat. Mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 10 sampai 11. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat, dia naik ke sorga." Jadi saudara, yang berkata ini bukan Raymond, tapi firman Tuhan yang disampaikan oleh malaikat. Jadi begini, kalau kemudian yang bicara ini nabi mungkin bisa salah. Tapi kalau yang bicara ini malaikat, kira-kira bisa salah atau enggak? Enggak. Kenapa? Karena malaikat ini kemudian datang untuk memberitahukan bahwa murid-murid jangan sedih. Karena Yesus yang sudah terangkat ke sorga itu, Yesus yang sama juga akan turun. Karena itu, kalau kita bicara tentang Yesus yang akan datang, itu adalah Yesus yang sama. Itu dulu. Yesus yang sama, pribadi yang sama. Pribadi yang naik ke sorga itu adalah pribadi yang kemudian akan datang. Kalau ada yang klaim bahwa saat ini Yesus sudah datang dan dia ada di Cina. Kan ada tuh, bahwa Yesus sudah datang di Cina. Tapi bukan laki-laki, ibu-ibu. Jadi yang Yesus datang di Cina itu adalah ibu-ibu saudara. Jadi Yesus bukan lagi Yesus orang Yahudi, tapi Yesus mata sipit. Ini katanya sudah ada di Cina. Kalau saudara dengar yang begitu-begitu, itu nggak mungkin terjadi. Kenapa? Karena yang disampaikan itu Yesus yang sama. Yesus yang sama, Yesus yang naik itu ada tanda. Tandanya yaitu tanda apa? Lubang paku di tangannya. Jadi kalau ada yang bilang, "Oh saya Yesus yang datang." Siapa Yesus Gonzales? Atau Yesus yang lagi main di Manchester City? Atau Yesus siapa? Yesus mana ini? Jadi Yesus itu harus Yesus yang sama. Kemudian dikatakan Yesus yang sama akan datang dengan cara yang sama. Caranya pun sama. Ketika dia naik, dia akan datang dengan cara yang sama ketika dia turun. Oleh karena itu, harus kita kemudian betul-betul mengerti bahwa Yesus yang akan datang menjemput kita adalah Yesus yang menebus kita dengan mati di atas kayu salib. Jadi Yesus yang menebus kita lah yang kemudian akan datang menjemput kita naik ke sorga. Selanjutnya, Yesus yang akan datang itu adalah Yesus yang pernah hidup bersama-sama dengan murid-murid yang disalibkan, mati, bangkit, dan naik ke sorga. Saya ingin bilang begini, Rasul Yohanes dalam surat 1 Yohanes pasal pertama ayat pertama itu pernah berkata begini. Dia bilang begini, bahwa Yesus itu adalah firman yang hidup. Firman yang hidup itu adalah firman yang pernah kami pegang. Firman yang pernah kami dengar. Firman yang pernah kami lihat. Jadi Yesus yang datang itu adalah Yesus yang adalah firman yang sudah menjadi manusia, yang dimana dia itu sudah disaksikan oleh murid-murid. Pernah ada
Oleh karena itu kalau ada yang bilang Yesus itu bukan firman, jangan percaya, biar dia pendeta besar. Kenapa? Karena Yesus itu yang disaksikan oleh murid-murid itu adalah Yesus yang sudah terangkat ke sorga, dan murid-murid bilang, dia pernah kami pegang. Firman yang hidup itu pernah kami pegang, pernah kami dengar. Orang Manado bilang, pernah kita sontong. Ini Yesus yang sama. Oleh karena itu, jangan kemudian pernah mengatakan bahwa Yesus itu bukan firman yang hidup. Karena kalau Yesus bukan firman yang hidup, maka dia nggak punya firman. Kalau dia nggak punya firman, apa yang Yesus firmankan, itu nggak mungkin benar. Orang nggak punya firman kok. Karena itu Yesus yang hidup itu adalah Yesus yang kemudian firman menjadi manusia, yang dipegang, yang didengar, yang dilihat. Itulah yang akan datang menjemput kita. Selanjutnya saudara, dari mana dasarnya kita percaya bahwa Yesus itu akan datang? Mari kita baca Yohanes 3 ayat 13. Yohanes 3 ayat 13, demikian firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Jadi dia yang pernah naik, dia yang pernah turun, dia naik, nanti dia akan turun lagi. Jadi saudara, Yesus itu, Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, sudah pernah naik ke sorga, dia turun dari sorga, dia naik ke sorga, dan dia akan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya. Selanjutnya dalam Wahyu 1 ayat 7. Ini kesaksian Rasul Yohanes. Wahyu 1 ayat 7 firman Tuhan berkata begini. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Ini kesaksian Rasul Yohanes. Tadi ada kesaksian malaikat, ini ada kesaksian Rasul Yohanes. Sekarang kita akan lihat bagaimana kemudian perkataan Yesus itu sendiri. Yesus sendiri mengatakan dalam Injil Yohanes 14 ayat 2 sampai 3, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, kata Tuhan Yesus. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi kita. Dia siapkan tempat untuk orang-orang yang belum ada. Dia sudah siapkan tempat buat saudara dan saya, dan orang-orang yang akan percaya dia. Amin saudara. Ketika dia siapkan tempat itu, kalau semua tempat itu sudah tersedia, firman Tuhan berkata, dia akan datang kembali. Orang tanya, kenapa sih Tuhan Yesus belum datang-datang? Ada dua hal yang Alkitab catat. Yang pertama, karena dia sedang menyediakan tempat buat kita. Yang kedua, dia tinggal di sorga karena dia sedang menggenapi segala sesuatu. Jadi penggenapan segala sesuatu harus terjadi dulu, baru kemudian Tuhan datang. Kalau kemudian Tuhan datang, penggenapan segala sesuatu itu belum terjadi, bagaimana kemudian dia akan closing zaman ini? Akhir zaman ini harus ditutup ketika segala sesuatu telah digenapi di akhir zaman ini. Jadi Tuhan Yesus sedang menggenapi segala sesuatu, termasuk janji-janjinya buat Raymond. Amin. Termasuk janji-janjinya buat saudara. Kenapa? Karena penggenapan itu harus terjadi. Selanjutnya saudara, dalam Yohanes 14 ayat 18, ini Tuhan Yesus ngomong, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepada siapa? Kepadamu. Wahyu 3 ayat 11, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Wahyu 22 ayat 20, ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Jadi saudara, ayat-ayat ini sudah cukup buat kita untuk kemudian memberitahukan bahwa Tuhan Yesus itu pasti datang. Bahwa kedatangan Tuhan yang kedua itu adalah sebuah kepastian. Mari kita lihat saudara bagaimana kemudian karya penyelamatan. Ini saya buat sebuah skema sebenarnya. Bagaimana kemudian janji-janji Tuhan dari zaman ke zaman itu tergenapi. Saudara, ketika kemudian ada di zaman kekal, Tuhan kemudian menciptakan manusia berdasarkan gambar dan rupa Tuhan. Dan Tuhan memberkati mereka, kemudian Tuhan berkata kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi.
Jadi ini janji Tuhan. Ada penyertaan Tuhan ketika Tuhan ciptakan. Kemudian ketika manusia jatuh dalam dosa, janji keselamatan diberikan Tuhan kepada manusia, dan manusia itu menjadi makhluk yang fana. Dari makhluk yang kekal, manusia menjadi makhluk yang fana, tapi Tuhan kemudian memberi janji keselamatan buat manusia. Janji keselamatan itu apa? Yaitu Tuhan kemudian memberi pakaian. Tuhan kemudian kalau memberi pakaian dari kulit domba, berarti ada domba yang disembelih. Betul? Ada domba yang dikorbankan. Dan kalau kita baca kitab Wahyu, Tuhan Yesus berkali-kali berkata, pakailah pakaian yang kuberikan kepadamu, supaya tidak kelihatan aibmu. Nah, ini konteksnya terkait dengan janji Tuhan dalam kitab Kejadian. Digenapi di mana? Dalam Kristus Yesus. Karena itu Tuhan bilang, kalau kamu mengenakan pakaian yang kuberikan kepadamu, maka kamu tuh akan kemudian tidak kelihatan aib. Kamu berhak ada dalam kerajaan sorga. Karena Tuhan bilang, pakaian yang kuberikan adalah pakaian yang sudah dicuci oleh darah anak domba, yang tidak bercacat dan tidak bernoda. Jadi kita mengenakan pakaian sama seperti Tuhan memberikan pakaian kepada Adam pertama kali. Selanjutnya saudara, ada janji Tuhan sama Nuh. Di mana ketika kemudian Tuhan membinasakan dengan air bah, ketika Nuh diselamatkan ada tanda, yaitu tanda pelangi. Tanda pelangi itu jangan kemudian dibilang tanda LGBT. Saya nggak mau bicarain LGBT, tema saya tentang Nuh. Jadi ada tanda, yaitu tanda pelangi. Tanda pelangi di situ Tuhan kemudian berjanji bahwa Tuhan tidak akan membinasakan bumi lagi dengan menggunakan air bah. Oleh karena itu ada janji keselamatan yang Tuhan berikan. Tuhan menyelamatkan manusia melalui satu keluarga. Ini penting. Bahwa kalau Tuhan berkarya, ada kalanya lewat satu keluarga, keselamatan itu disebarkan ke seluruh dunia. Karena itu jangan anggap enteng karya keselamatan Tuhan dalam keluarga kita. Kita nggak tahu saudara. Kita nggak tahu, misalnya Pastor Daniel mungkin belum tahu. Emily Tuhan bisa pakai untuk menyelamatkan banyak jiwa. Atau anak cucunya menyelamatkan banyak jiwa. Kita nggak tahu. Tapi lewat karya Tuhan dalam satu keluarga, keselamatan itu lewat keluarga Nuh, itu bisa sampai dalam hidup kita. Selanjutnya, kita akan kemudian masuk dalam janji Tuhan kepada Abraham. Setelah sama Nuh, ada janji Tuhan kepada Abraham. Tuhan memilih umatnya melalui keturunan Abraham. Janji berkat dan keselamatan bagi bangsa-bangsa itu diberikan Tuhan kepada Abraham. Melalui keturunan Abraham, semua bangsa akan mendapatkan keselamatan. Ini janji Tuhan kepada Abraham. Nah, setelah kemudian janji Tuhan kepada Abraham, ini masih bersifat umum. Tapi ketika kemudian janji Tuhan kepada Musa, itu sudah bersifat spesifik. Yaitu Tuhan kemudian memilih satu klan. Tuhan memilih satu bangsa. Dan membentuk bangsa untuk umat Tuhan. Itu ada di zaman Musa. Selanjutnya saudara, zaman Daud. Zaman Daud itu Tuhan menjanjikan bahwa Mesias itu akan datang melalui keturunan Daud. Jadi kalau kita kemudian lihat janji Tuhan ini runut. Dari Adam, kemudian zaman manusia jatuh dalam dosa, zaman Nuh, zaman Abraham, zaman Musa, zaman Daud. Slide berikutnya kita akan lihat, inilah yang terjadi zaman Yesus. Jadi ketika kita bicara tentang karya keselamatan yang dilakukan oleh Yesus, maka Mesias itu lahir, kelahiran Yesus Kristus. Mesias itu kemudian berkarya selama 33 tahun. Dan dia kemudian mati, dia kemudian bangkit, dia kemudian naik ke sorga, Roh Kudus dicurahkan, maka kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Amen. Jadi zaman yang kita hidupi sekarang adalah zaman kasih karunia. Tetapi zaman ini bukan zaman yang kemudian sudah final, sudah selesai. Enggak, kita kemudian akan masuk dalam satu peristiwa, yaitu parusia. Parusia itu apa? Tuhan Yesus akan turun di awan-awan, kemudian kita akan diangkat. Nah, ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan, Tuhan Yesus datang, maka kemudian akan terjadi kebangkitan orang mati. Jadi saudara, orang yang mati itu bukan berarti selesai hidupnya. Enggak.
Orang yang percaya kepada Tuhan, dia ada di tempat penantian orang-orang yang percaya. Itu namanya Firdaus. Firdaus itu ada di langit ketiga saat ini. Itulah yang kemudian kita sebut heaven. Itu yang kita sebut dengan sorga. Nah, kita ada di sorga sekarang. Orang-orang yang mati ada di sorga. Itu di tempat penantian. Kenapa? Karena belum ada tubuh. Belum ada tubuh sorgawi, masih roh. Saudara, waktu Tuhan Yesus mati, itu kan Tuhan Yesus bangkit. Ketika Tuhan Yesus bangkit, dia itu mampir di langit pertama, yaitu kuburannya. Ketika dia mampir di langit pertama di kuburannya, Maria itu mau sentuh dia. Tuhan Yesus kemudian bilang, jangan sentuh saya. Kenapa? Karena aku belum pergi kepada Bapa. Nah, di situ firman bilang, Yesus sedang membawa tawanan. Siapa para tawanan itu? Para tawanan itu adalah orang-orang percaya zaman PL yang mati, di mana mereka itu dari dunia orang mati, itu kemudian diangkat oleh Tuhan Yesus, dibawa ke langit ketiga. Supaya di mana aku berada, mereka pun berada. Jadi tempat penantian orang mati yang percaya kepada Yesus bukan lagi ada di dunia bawah, di dunia orang mati, tapi sudah ada di tempat kehidupan. Karena itu Tuhan Yesus bilang, barang siapa yang percaya padaku, dia akan hidup walaupun sudah mati. Kalau dia itu hidup walau sudah mati, berarti tempatnya harus di tempat dunia orang hidup. Dunia orang hidup itu di mana? Di sorga. Jadi ketika Yesus berkata, dia akan hidup walaupun sudah mati, itu artinya kalau dia mati harus ada di tempat orang hidup. Dan kita adalah orang-orang yang saya percaya akan menempati tempat orang hidup itu. Amin. Karena itu kita harus percaya bahwa ketika Tuhan datang, buat orang percaya bukan bencana. Ketika Tuhan datang, buat orang percaya itu adalah kesempurnaan penggenapan janji Tuhan. Oleh karena itu ada kebangkitan orang mati. Saudara, setelah itu orang yang masih hidup, tubuhnya diubahkan. Jadi orang yang masih hidup, saudara, kalau kemudian Tuhan Yesus datang, kita masih hidup, kita itu bukan akan langsung keangkat ke sorga, enggak. Tubuh kita diubahkan dulu. Orang bilang begini, oh kalau ikut agama ini masuk sorga, kalau percaya ini masuk sorga, kalau percaya ini masuk sorga. Pertanyaannya, mau pakai apa pi sorga? Mau pi sorga pakai tubuh apa? Spare partnya apa? Kita ke bulan aja harus pakai pakaian khusus. Betul nggak? Apalagi mau ke sorga, saudara pikir ke sorga saudara cuma healing-healing. Nah saudara, karena itu rapture itu pasti akan terjadi, di mana kemudian orang percaya itu akan diangkat. Kenapa? Karena Tuhan dengan tubuh kemuliaannya sudah menanti kita. Jadi ketika Tuhan ada di awan-awan, dia dengan tubuh kemuliaannya itu dikatakan buah sulung, kebangkitan. Tubuhnya itu menjadi contoh. Orang yang percaya kepada Yesus, yang adalah anak tunggal Bapa, itu kata firman Tuhan. Anak tunggal Bapa, bahasa Yunaninya monogenes. Genetika satu-satunya dari Bapa. Karena Yesus itu bukan lahir dari keinginan manusia. Yesus lahir dari Roh Kudus. Karena dia lahir dari Roh Kudus, dia satu-satunya genetika yang tidak berdosa. Karena dia satu-satunya genetika yang tidak berdosa, maka tubuhnya itu tubuh sorgawi. Semua yang ingin masuk sorga harus kemudian lewat tubuh yang sama dengan Yesus. Oleh karena itu orang yang percaya kepada Yesus dikatakan dia bukan lagi lahir dari daging, tapi dia lahir dari roh. Karena Yesus satu-satunya pribadi yang lahir dari roh, yaitu Roh Kudus. Kalau saudara kita lahir dari orang tua kita, lahir dari daging Adam, maka kita lahir dari Yesus, kita lahir dari Roh Kudus. Karena kita lahir dari Roh Kudus, maka kita berhak mendapatkan tubuh rohani, mendapatkan tubuh sorgawi. Tubuh sorgawi seperti apa? Yesus sudah kasih contoh. Inilah tubuh sorgawi itu. Karena itu, ketika kita mati, kita kemudian nanti akan diberikan tubuh yang sama dengan Yesus. Kalau kita hidup, kita akan diangkat, tapi sebelumnya tubuh kita diubahkan, dan kita kemudian diangkat bertemu dengan Tuhan Yesus. Inilah yang dimaksud dengan rapture. Setelah peristiwa rapture, ada pernikahan anak domba,
dan itu waktunya 7 tahun, dan setelah itu Tuhan Yesus akan turun kembali, dan dia kemudian akan mengalahkan antikristus dalam perang Armageddon, dan disitulah dia mendirikan kerajaan 1000 tahun. Jadi saudara, ini sekilas tentang bagaimana kemudian karya keselamatan dan karya pemulihan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Saudara percaya bahwa keselamatan sudah Tuhan berikan? Tapi kita percaya bahwa pemulihan tubuh daging kita akan terjadi setelah Tuhan Yesus datang. Lanjut saudara, nah kita akan masuk. Selanjutnya kita akan bicarakan tentang apa itu rapture. Jadi rapture itu adalah diangkatnya orang-orang percaya kepada Yesus dari dunia, dengan terlebih dahulu diberi tubuh sorgawi yang sama dengan tubuh Yesus, untuk bertemu dengan Yesus di awan-awan kemuliaan. Jadi inilah yang dimaksud dengan rapture. Bagaimana rapture itu terjadi? Mari kita baca 1 Tesalonika 4 ayat 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Elohim berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu apa? Bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Jadi yang mati itu bangkit, kita yang masih tinggal sudah dapat tubuh kemuliaan. Kemudian firman Tuhan bilang diangkat sama-sama. Jadi nggak saling mendahului, tapi diangkat sama-sama. Untuk apa? Dalam awan-awan menyongsong Tuhan di angkasa, demikianlah kita akan bersama-sama selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kalau saya kemudian memberikan kronologi tentang rapture, kira-kira seperti ini. Akan terjadi berdasarkan ayat yang kita baca tadi. Itu kemudian pertama akan terjadi peniupan nafiri terakhir. Kemudian yang kedua, terjadi peniupan nafiri, Tuhan kemudian akan datang di awan-awan. Setelah Tuhan datang, terjadi kebangkitan orang mati. Jadi orang yang ada di langit ketiga itu, yang mati, yang kemudian sekarang bersama dengan Tuhan Yesus, dalam bentuk roh itu, akan kemudian dikasih tubuh, mereka bangkit. Tubuhnya diubahkan, yang hidup, kita yang hidup, ini tubuh diubahkan. Jadi kalau kemudian tubuh kita ini tubuh yang sudah keriput, tubuh yang kemudian sudah lemah, tubuh yang kemudian sudah nggak mampu, firman Tuhan bilang akan diubahkan, diberi tubuh kebangkitan. Baru selanjutnya, kita akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Diangkat bersama-sama untuk ketemu Tuhan Yesus di awan-awan. Jadi inilah kronologi rapture. Lanjut. 1 Korintus pasal 15 ayat 51 dan 52. Ini firman Tuhan. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kata Rasul Paulus. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Perhatikan. Saudara, nanti ketika Tuhan datang, bukan semua orang mati. Tidak semua orang mati dulu, enggak. Ada yang masih hidup. Tapi yang pasti semuanya akan diubahkan. Semuanya akan mendapatkan tubuh kebangkitan. Semuanya akan mendapatkan tubuh sorgawi. Karena kalau tanpa tubuh sorgawi nggak mungkin masuk sorga. Tanpa tubuh sorgawi saudara mau buat apa juga nggak bisa. Karena itu akan diubahkan, mendapatkan tubuh sorgawi, ayat 52, dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan apa? Diubahkan. Jadi inilah firman Tuhan, ayat 53. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang tidak dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Jadi kalau kemudian orang Kristen bicara tentang kekekalan, kekekalan itu diberikan oleh Tuhan. Kekekalan itu anugerah.
Kekekalan itu bukan kita usahakan dengan perbuatan-perbuatan kita sampai kemudian kita ada di level ilahi. Bukan. Saudara-saudara dengan perbuatan itu nggak bisa ada di level kesempurnaan ilahi. Nggak mungkin. Firman Tuhan bilang buat orang Kristen, kita akan mengenakan tubuh yang tidak dapat binasa. Kita akan ada di dalam sebuah level kekekalan. Level hidup yang kekal. Tapi level hidup yang kekal itu firman Tuhan bilang dikasih oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus. Selanjutnya, kalau kita kemudian melihat, ini ilustrasi aja, tolong ilustrasi gambar. Ini akan terjadi yaitu penipuan sangkakala terakhir. Penipuan sangkakala. Kemudian yang kedua, ini Tuhan Yesus datang di awan-awan. Jadi Tuhan Yesus turun dulu. Tadi itu bunyi sangkakala, pertama Tuhan Yesus harus turun dulu di awan-awan. Selanjutnya saudara, orang yang mati itu dibangkitkan dan diberi tubuh kebangkitan atau diberi tubuh sorgawi. Jadi ada kebangkitan orang mati. Lanjut saudara. Mereka yang hidup pada saat itu tubuhnya akan diubahkan menjadi sama dengan tubuh Yesus. Setelah itu bersama-sama dalam sekejap mata kita akan diangkat untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Kebangkitan orang mati itu nyata. Ini buat orang Kristen. Jadi kalau kemudian ada yang bilang bahwa ya kalau sudah mati ya sudah, nggak ada urusan lagi, nggak. Kebangkitan orang mati itu nyata. 1 Korintus 15 ayat 32 kita baca sama-sama. Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka apa? Marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Ini Rasul Paulus bilang. Kalau nggak ada kebangkitan orang mati, nggak ada kemudian Tuhan Yesus datang, nggak ada lagi kemudian neraka, nggak ada lagi kemudian sorga, marilah kita makan minum, karena besok kita pasti mati. Jadi, kalau kita bicara tentang akhir zaman ini, saudara harus ingat, kebangkitan orang mati itu ada. Pada akhir zaman akan terjadi kebangkitan orang mati. Yohanes 6 ayat 37 sampai 38 jaminan Tuhan Yesus. Mari kita baca sama-sama. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Ayat 39. Apa kehendak Dia yang mengutus aku? Kata Tuhan Yesus. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Saudara mau dibangkitkan akhir zaman nggak? Percaya bahwa Yesus itu adalah Anak. Kalau saudara nggak percaya Yesus itu Anak, maka saudara nggak akan diakui oleh Bapa. Karena kita percaya Yesus itu Anak, maka kita akan dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi kebangkitan akhir zaman itu terjadi, ada syaratnya. Syaratnya apa? Harus percaya Yesus itu adalah Anak. Saudara percaya enggak? Atau saudara mau bilang Yesus bukan juru selamat? Atau saudara mau bilang Yesus bukan firman? Kalau saudara menyangkal Yesus, bahwa Yesus itu bukan Anak, Yesus itu bukan firman, maka firman Tuhan ini jelas bilang, Yesus itu, dia bilang, aku telah turun dari sorga. Jadi Yesus itu dari sorga, bukan manusia biasa, saudara. Yesus itu turun dari sorga, karena itu dia ada tubuh sorgawi. Karena dia ada tubuh sorgawi, dia bisa ngasih tubuh sorgawi buat saudara dan saya. Buat apa kita percaya Yesus kalau Yesus itu cuma manusia biasa? Jadi saudara, kita harus percaya bahwa Yesus itu Anak. Kalau kita percaya Yesus itu Anak, maka akan ada kebangkitan orang mati di akhir zaman. Kita akan dibangkitkan di akhir zaman. Mari kita lihat slide-nya. Nah ini, Yesus Kristus adalah kunci kebangkitan orang mati. Saudara mau dibangkitkan? Amin saudara. Mau diubahkan, ada bersama dengan Tuhan Yesus di sorga. Saudara kepengen dipeluk Tuhan Yesus kayak gini, amin.
Wah, kalau kepengen dipeluk Tuhan Yesus begini, percaya dulu. Jangan sangkal Tuhan Yesus. Harus percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Tuhan Yesus itu adalah anak. Tuhan Yesus itu kemudian adalah firman yang menjadi manusia. Itu wajib dipercaya. Karena itu adalah syarat utama. Kalau dia itu bukan yang ilahi, dia itu bukan datang dari sorga, nah nggak mungkin dia bawa kita ke sorga. Dia cuma calo. Dia kalau cuma manusia, gimana dia mau bilang, masuk sorga, masuk sorga? Enggak. Karena dia dari sorga, dia tahu tempat ke sorga. Firman Tuhan bilang, aku telah turun dari sorga. Itu Tuhan Yesus yang ngomong. Jadi dia dari sorga? Iya. Kalau dia dari sorga, dia tahu tempat di sorga. Tahu, dia bilang, aku menyediakan tempat bagimu. Kalau dia yang sediakan tempat buat kita, itu artinya dia yang punya sorga. Kita percaya Yesus itu dari sorga, dia akan kemudian menjemput kita, dia akan membangkitkan kita, karena dia sudah menyediakan tempat buat kita, karena dia itu adalah penguasa sorga. Segala kuasa telah diberikan kepadaku, baik di bumi maupun di sorga. Karena itu Tuhan Yesus bilang, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dia bilang, kumpul orang banyak-banyak, mau dibawa ke sorga. Lantaran kita yang punya tuh sorga. Itu jaminan Tuhan Yesus. Karena itu saudara, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Karena itu kita harus mengerti nih konsep nih. Nah, ini konsep kedatangan Tuhan Yesus versus dunia dan orang percaya. Jadi dunia berpikir bahwa Tuhan Yesus akan datang sebagai hakim. Ini pikiran orang-orang dunia. Orang Kristen jangan berpikir begini. Yesus akan datang nggak? Akan datang. Menjadi hakim, iya. Tapi bukan buat kita. Itu buat dunia. Amin. Buat saudara dan saya, bagi orang percaya, Yesus akan datang sebagai mempelai pria, menjemput gereja sebagai mempelai wanitanya. Jadi gereja itu adalah mempelai wanita. Bukan cuma saudara, gereja, semua orang percaya. Yang disebut dengan gereja, itu adalah mempelai Yesus Kristus. Amin saudara. Nah, dunia kemudian melihat bahwa Yesus datangnya seperti pencuri. Ada ayatnya kan? Tapi itu dunia. Bagi orang percaya, Yesus akan datang sebagai raja memerintah. Amin saudara. Apa beda antara pencuri dan raja? Saudara tahu? Kalau pencuri nggak punya apa-apa. Tapi kalau raja, dia punya segalanya. Jadi kalau Yesus datang sebagai pencuri, dia mau kasih apa pangana? Betul nggak? Tapi kalau Yesus datang sebagai raja, maka semua yang dia punya, Tuhan berikan buat kita. Lanjut saudara, lanjut. Karena itu kita harus mengerti, kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali adalah sebagai mempelai laki-laki, menjemput mempelai perempuan, yaitu gereja Tuhan itu. Kita lihat, mempelai Kristus adalah gerejanya. Saudara, ini kita bisa baca dalam kitab Efesus pasal yang kelima ayat 22 sampai 33, tapi nanti aja di sana ada. Saudara bisa lihat diumpamakan antara hubungan suami istri, antara suami dan istri, dan gereja dan Kristus, jemaatnya dan Kristus. Jadi bagaimana Kristus memperlakukan jemaatnya, begitu pula suami harus memperlakukan istrinya. Bagaimana kemudian Kristus memperlakukan jemaatnya, begitu pula jemaat itu harus kemudian melayani satu dengan yang lain. Itu kata firman Tuhan. Nanti kita baca. Nah, ini prinsip dasar ketika kita bicara kedatangan Tuhan. Yang pertama, harus percaya Yesus adalah Tuhan. Itu wajib saudara. Yang kedua, Yesus saudara harus percaya akan datang. Yesus yang akan datang adalah Yesus yang sama dengan Yesus yang telah naik ke sorga. Kemudian yang ketiga, Yesus akan datang dengan cara yang sama ketika dia naik ke sorga. Pribadinya sama, caranya nanti sama. Tujuan kita mempelajari tanda zaman adalah yang pertama, meneguhkan iman orang percaya. Jadi saudara, ketika saudara mempelajari tanda-tanda zaman, nanti kita akan belajar pada minggu depan. Itu tujuannya bukan untuk nakut-nakutin, tapi supaya iman percaya kita makin teguh. Supaya kita makin yakin, oh Tuhan Yesus pasti datang, dia akan jemput saya akan kemudian mengalami perubahan, mengalami hal-hal yang baik, percaya yang itu. Ya, supaya iman kita makin
teguh. Oke, selanjutnya supaya kita sabar, supaya kita berjaga-jaga dan apa? Siap sedia. Jadi tujuan mempelajari akhir zaman ini 3 ini. Nanti minggu depan kita akan lanjutkan, kita akan kemudian pelajari tanda-tanda zamannya. Sekali lagi saya ingin tegaskan, mempelajari tanda-tanda zaman bukan untuk menghitung hari dan waktu kapan Tuhan Yesus datang, tapi mempelajari tanda-tandanya.